Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys, jumpa lagi di channel Gian Kelana. Channel yang kontennya nggak jelas, tapi yang jelas ada kontennya. Siang hari ini, tepatnya nih di hari Minggu 6 Juli 2025 guys, sekitar jam setengah 2. Nanti jamnya akan saya pertunjukkan. Di lokasi saya berdiri nih, tepat di akhir penancapan seatbelt beton guys. Artinya nanti saya akan update lah ya, katanya update aja bang, ada kerjaan atau kagak ada kerjaan, update aja udah. Nanti paling yang tanah merah dari awal dah saya ini perlihatkan kepada kalian semua. Ayo, dadah lagi. Ada bocil-bocil lagi masuk sekolah. Dan tepat di lokasi saya berdiri ini jembatan SMP Negeri 2 Tambun Utara. Di belakang nih guys nih. Wah, air mengalir deras. Semalam itu turun hujan yang cukup deras juga guys di wilayah Tambun. Kemungkinan daerah-daerah lain juga mengalami hujan yang sama. Masa iya hujan lokal daerah Tambun doang? Daerah Tambun itu Tambun Utara, Tambun Selatan guys. Tuh hujan, tuh airnya kencang banget guys, mengalir lancar. Ini bukti pengerukan kali itu bekerja secara optimal nih guys. Belum nanti kalau udah selesai semuanya. Wah, yang dikhawatirkan jembatan-jembatan kecil yang di belah sono atau yang sebelah sana kan belum turap guys. Dikhawatirkan makin longsor. Karena apa? Karena kekuatan air makin kenceng guys. Debitnya itu semakin deras. Karena lurus, proses normalisasi itu udah memang dikeruk dalam, dilebarin, lurus. Itu sangat membahayakan kalau misalkan curah hujan yang cukup tinggi di daerah hulu. Biasa sini hulunya Bogor guys. Itu kalau kali sudah dinormalisasi semua, yang dikhawatirkan itu justru malah longsor. Kalau tanggul-tanggul tuh nggak diperkuat. Ini insya Allah tanggul Batu Kali kuat lah inilah. Cuma untuk area sono nggak tahu itu guys. Soalnya sono masih lama tanah. Yuk kita akan bergerak ke arah mana sini, barat. Batang pohon melintang tuh guys. Ini aja hampir setinggi Pokalpet itu. Lancar guys. Dan aliran dari penduduk pun juga lancar. Kok malah bening ya dari penduduk ya? Biasanya gerogot mah hitam, ini bening guys. Apakah mungkin tersaring tanah-tanah di sananya? Oh, ada yang mancing juga no. Ini baru air segini guys. Gimana kalau nanti udah meluap gede, spot mancing udah, ini area ini adem tuh. Nah ini spot juga nih, spot buat ngobak ini, buat main becek-becekan nih, jemek-jemekan. Nah ini ya, ada 4 Pokalpet, yaitu sambungan dari gorong-gorong penduduk. Mana tadi yang dada? Mana yang dada nih, masuk vlog nih. Oh. Ini batang-batang pohon, batang campur akar guys, itu batang, ini akar. Untuk sementara yang dari sono dilokalisir kemari guys, karena ini pekerjaan akhir, istilahnya paling belakang nih. Dari sana dulu diurut. Ini sebagian tanah lama juga belum diangkutin guys. Tanah merah pun juga masih beberapa dump truck, itu paling baru 2 dump truck itu yang belah sini itu. Yuk kita akan bergerak ke sono.
batang pohon juga belum dievakuasi guys. Tanah merah juga belum diratakan nih, baru ditaruh-taruh doang nih. Bisa Anda saksikan nih pergerakan air lancar jaya, mantap tuh, lumayan bagus, lumayan deras. Dan aliran dari perkampungan penduduk tuh juga lancar guys. Tuh dari kali tempur atau kali pertemuan dua arus sungai lancar dua-duanya guys. Ini kan bukti bahwa memang normalisasi kali gabus memang berhasil ini. Lancar jaya tuh. Untuk area sini masih tanah merah nih guys nih. Sama, di sini pun masih tanah merah yang belum diratakan. Istilahnya tanah merah yang baru didatangkan guys nih. Yang baru digelar, belum diratakan ya. Setelah, ini diulangin lagi nih, setelah tanah jelek atau tanah lama dibuang, nanti akan diuruk tanah merah ini. Fungsi tanah merah itu kan namanya tanah merah, tanah yang konturnya tuh nggak terlalu padat guys. Kontur tekstur nggak terlalu padat, jadi ada rongga-rongganya tuh. Fungsinya ini buat kestabilan permukaan yang nanti buat dicor. Jadi nanti setelah dipadatkan tuh tanah itu gampang untuk dirapatkan gitu, apa ya bahasanya lah. Karena teksturnya yang nggak terlalu padat itu, jadi itu gampang diratakan sebagai kestabilan nanti buat lapisan-lapisan berikutnya atasnya. Setelah ini kan batu gamping, batu kapur, sama aja sih batu gamping sama batu kapur. Sama batu gamping sama batu kapur sifatnya, kalau ini kan kalau gini doang langsung dicor, ini nggak akan kuat untuk menahan beban guys. Karena fungsinya ini sebagai pemadat yang isi rongga-rongga itu loh guys. Setelah dipadatkan menggunakan alat pemadat atau walas atau tandem roller atau sejenisnya, vibro roller atau yang lain-lainnya dah. Itu fungsinya pemadatan, baru diisi batu kapur, ditemani batu kapur atasnya. Sama batu kapur itu kan juga sebagai penguat, lapisan penguat. Jadi ada komposisinya itu. Nggak acak-acakan. Yang paling bawah ya ini, atasnya batu kapur, kemudian sirtu atau beskos sama, atau sirtu atau beskos fungsinya sama itu. Kalau beskos itu ada semacam zat perekatnya itu guys, zat adiktif apa itu. Jadi antara batu pasir itu ada kayak semacam semen pengikat, jadi nggak ambiar gitu guys kalau misalkan diratain itu. Nanti yang dikali PJT nih kasusnya begitu guys. Kemarin, waduh ini diomongin di sini nggak apa-apa kali ya. Sebagian itu ada yang sirtu di PJT nih. Nah itu walesnya tuh bingung, dia asal digiris ke sono ambles. Ntar ada yang lewat lagi, udah ambles lagi tuh, ngeratain lagi, ambles lagi, ngeratain lagi. Karena nggak ada zat perekatnya seperti beskos. Berarti fungsi dasar beskos emang vital guys. Ngikat, soalnya dia ngikat itu loh. Kalau cuma sirtu ambiar tuh ke sono udah, jadi penyebaran doang dia. Sebagai penguat juga sih lapisan itu. Baru atasnya tuh B0. B0 tuh BO guys. Itu saya nulisnya B0 aja udah. Itu sebagai lantai kerja. Nah ini meskipun nggak jelas nih, berisik loh guys. Meskipun asal jeplak ini.
Informatif juga ini. Sampai mana tadi? Sampai B0. Tapi sambil jalan-jalan masa fokusnya ke tanah mulu. Nah, fungsinya B0 sama itu sebagai lantai kerja atau lapisan dasar. Namanya B0 guys, yaitu mutunya ya semen nama itu doang udah. Karena sebagai dasaran doang, artinya apa? Resapan air kalau dari atas yang buat beton inti nanti itu nggak menyerap ke bawah. Jadi tertahan sama lapisan dasar. Makanya lebarnya paling tingginya, tebelnya paling 5 cm. Udah cukup itu. Baru yang namanya cor inti. Nah, itu kekuatan utama cor inti itu di apa namanya? Ibarat kapal induk Amerika. Kapal induk itu ada formasinya itu. Ini. Jadi nggak kapal induk jalan sendirian tuh enggak. Sama kayak cor inti itu, yaitu ada lapisan pendukungnya. Dia punya pendukung-pendukungnya, yaitu tadi bata tanah merah, batu kapur, terus apa atasnya beskos. Nah, itu tadi seperti saya sebutkan di awal tadi, itu step-stepnya tuh harus benar. Untuk intinya tuh lapisan inti yang kalau di sini 25 cm ya guys. Ya itu kekuatannya di situ tuh. Terus kenapa sebelum cor inti itu B0 dikasih plastik yang kayak di PJT itu guys, yang kemarin video kemarin ada plastiknya. Yang namanya cor inti, sambil jalan-jalan aja kali ya. Ntar dulu guys, jalan kemana ya? Sono kurang good ah. Kalau ke sini naiknya ribet nih guys, tinggi banget. Nah, sekarang naik di sini dah. Sambil memperlihatkan ini, jadi Anda itu visual Anda, mata Anda tuh ngelihat pemandangan, tapi pendengaran Anda tuh ngelihat ngedengerin apa yang saya omongin. Jelas nggak jelas, penting dengerin aja guys. Sampai mana tadi? Sampai cor inti ya. Mengapa bawahnya plastik ya? Iya kali itu. Jadi mengapa bawahnya plastik? Namanya lantai dasar, lantai kerja. Itu sebagai penahan dasaran. Kenapa ditaruh kasih plastik yang tutup full sampai panjang itu sampai rapat? Namanya sifat plastik guys. Sifat plastik kan tidak tembus guys. Jadi sebagai penahan dia, pembelah, apa sih namanya, pelapis, penyekat, agar lapisan inti yang atas itu alias cor utama, cor inti itu namanya cor inti guys, cor beton, pastikan mengandung semen, batu, pasir yang sudah diayak di sekian persentasenya, tahu dah macam-macam persentasenya. Ada airnya, ingat ada airnya loh kalau cor semen inti itu. Sama itu kalau udah dituang di lapisan dasar, itu otomatis akan meresap ke bawah kalau tidak ada plastik. Jadi plastik itu sebagai penahan, sebagai pembatas. Kalau tidak ada plastik, cor inti yang di sini ini kan 25 cm guys, dituang nanti akan kecampur sama B0. Sama-sama komposisinya memiliki struktur yang sama, semen, pasir, batu. Itu kalau lapisan intinya dituang, itu nanti akan bercampur guys. Lapisan 25 cm sama yang 5 cm lapisan dasar, itu akan nyampur jadi satu. Yang dikhawatirkan namanya jalan tuh, ini bukan buatan Tuhan ya. Kalau buatan Tuhan tuh pasti sempurna. Buatan manusia tuh nggak ada yang 100% sempurna guys. Meskipun udah dikalkulasi, udah dikaji, udah begini-begini, alam itu di atas segalanya. Di atas segalanya lagi itu yang punya alam. Hanya sesuatu di kemudian hari, coran yang 25 cm itu retak atau pecah, masa ya dia biarkan? Otomatis kan membahayakan pengguna jalan. Otomatis kan nanti akan ada perbaikan. Nah, namanya cor beton itu perbaikan itu tidak
seperti jalan aspal. Aspal kan tinggal nambahin doang namanya cairan aspal. Kalau beton jalannya hancur, ya harus dipotong, dicowak, dibobok. Kalau tidak ada lapisan plastik di bawahnya itu kalau dibobok tuh hancur semua itu waktu diangkut itu. Karena apa? Karena nempel semua tuh lapisan 25 cm inti sama yang 5 cm. Itu kalau misalnya dibobok itu nyampur, jadi kena semua bawahnya. Nah, berhubung dan berhepeng semacam coran ini kalau dibobok, yang kayak kali PJT itu dibobok ya, yang keluar itu lapisan 25 cm doang yang kebongkah, yang lapisan dasarnya aman. Di fungsinya tuh lapisan inti itu cuma kayak cetakan guys, semacam meja nih, plek, meja marmer taruh di atasnya plek. Kalau rusak ya mejanya diangkat. Kalau nggak ada plastiknya itu sekali dibuka pakai beko gitu, itu kena semua, ngikut semua lapisan bawahnya. Itu yang menurut apa yang saya amatin guys. Entah bener entah tidak, penting ngoceh aja dulu. Saya tahu kalian tuh yang seneng konten saya ini yang ngocehnya doang. Yang katanya purnya cocok, katanya jangkriknya udah stoknya banyak. Belum ngopi guys, warungnya nutup itu. Warung Bu Haji nutup. Ini belum, saya habis ini mau konten kali BCT guys. Masa iya mau diterusin ke depan-depan sono. Intinya nih konten buat viewer baru lah. Viewer baru, subscriber baru, mudah-mudahan paham dengan konstruksi jalan raya ini. Abang ke 2 bulan konten di sini kagak paham maksudnya. Nonton, nah namanya belajar tuh begitu guys. Belajar tuh nggak kenal usia, nggak kenal waktu, nggak namanya ilmu itu dibawa sampai mati. Kalau orangnya benar, kalau orangnya dedol ya udah. Terus sambil konten juga saya pelajari kalau di rumah tuh fungsinya tuh ini ya. Oh iya ya, ini. Kenapa harus gini. Ya kali-kali pemirsa juga paham apa yang saya sampaikan. Berarti saya dapat pahala ya. Karena berbagi ilmu guys. Tapi ilmu saya bener apa enggak tahu dah. Ntar kalau salah saya malah dosa. Yang penting niat guys. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan pandangan manusia lain atau apa tuh niat. Kita ikhlas apa tuh orang lain nggak tahu, yang tahu diri kita sendiri. Makanya niat saya tuh udah pokoknya asal ngomong, ngasih informasi, entah diterima, entah enggak, entah bener, entah ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Kesono lagi. Wah, ada truk molen guys. Ntar dulu. Mana ya? Duh, tinggalan nanti nih. Wah, truk molen no. Wah, ngecor ya. Oke guys, akhirin dulu konten pada siang hari ini, tepatnya di hari seperti tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tunggu konten berikutnya guys. Konten berikutnya pasti saya akan liput pengecoran itu tuh. Tuh udah ada truk molen tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.